بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة. Kaidah yang ketiga. Sebelum kita memasuki dari ucapan musannif rahimahullah, kaidah yang ketiga ini, kita simpulkan maksud dari kaidah ini. Jadi kaum musyrikin, di antara kaum musyrikin ada yang seperti ubadul kuburin, ubadul kubur atau al-kuburiyun. Kenal dengan al-kuburiyun. Mereka memberi syubhat bahwasanya ayat-ayat tentang kesyirikan yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis yang memperingati, melarang dari kesyirikan, menjelaskan tentang bahayanya kesyirikan, itu ayat turun kepada orang-orang yang menyembah bebatuan, orang yang menyembah pepohonan, patung-patung. Perhatikan. Jadi ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran yang memperingati manusia dari kesyirikan, melarang manusia dari kesyirikan, itu ayat turun kepada siapa? Orang-orang yang dari kaum musyrikin yang menyembah apa? Bebatuan saja, pepohonan, patung-patung. Itu ucapan mereka, keyakinan mereka. Artinya, kalau dia berdoa kepada orang-orang soleh, berdoa kepada malaikat, minta kepada nabi, minta kepada orang soleh, apakah itu kesyirikan yang diinginkan dalam Al-Quran atau tidak? Bukan. Ya kan? Itu bukan kesyirikan yang mereka inginkan. Tapi kesyirikan yang dibahas dalam Al-Quran adalah kesyirikan tentang orang-orang yang menyembah apa? Bebatuan saja, pohon-pohon atau patung-patung. Maka kaidah yang ketiga ini itu bantahan untuk mereka. Bantahan untuk mereka yang menganggap bahwasanya ibadah mereka kepada penghuni kubur, kepada orang-orang soleh, itu bukanlah kesyirikan. Bukanlah kesyirikan. Kalau yang kedua kemarin itu dianggap itu bukan apa? Bukan ibadah namanya. Ibadah tapi tidak dimaksudkan ibadah yang sebagaimana seorang sujud. Tapi mereka menginginkan ibadah itu hanya meminta apa? Qurban dan syafaat. Kalau ini beda lagi. Jadi kaidah ketiga ini membantah terhadap orang-orang yang menyangka bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran yang memperingati tentang kesyirikan, menjelaskan tentang bahaya kesyirikan, itu turun kepada orang-orang yang menyembah patung saja. Itu maksudnya. Sekarang kita baca, kemudian kita hubungkan dengan bantahan tadi. Qala rahimahullah ta'ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar, wa minhum man ya'budu al-malaa'ika, wa minhum man ya'budu al-anbiya'a was-salihina, wa minhum man ya'budu al-ashjara wal ahjara. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kata musannif, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir, nampak di tengah manusia yang mereka berbeda-beda pada peribadatan mereka. Berbeda ibadah-ibadah mereka.
sembahan-sembahan mereka. Minhum man ya'budu asy-syamsa wal qamar. Di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Berarti kan? Nah, ini matahari dan bulan semisal dengan pepohonan, batu-batuan, apa lagi namanya? Patung-patung. Iya. Semisal ini. Minhum man ya'budu al-malaika. Kalau ini masuk di golongan orang-orang yang menyembah orang saleh. Wa minhum man ya'budu al-anbiya was-shalihin. Lihat. Wa minhum may ya'budu al-asyjara wal ahjar. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang soleh. Iya. Kemudian di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan batu-batuan. Lihat. Berbeda-bedanya mereka dalam menyembah. Disebutkan ada yang menyembah orang soleh, ya kan? Patung, batu-batuan, pepohonan, matahari dan bulan, bintang pun masuk semua. Ya, lihat kata musannif, wa qatalahum Rasulullah, tapi Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya, walam yufarriq bainahum, dan tidak Nabi SAW tidak membedakan di antara mereka. Oh, kalau menyembah malaikat tidak diperangi, kalau menyembah patung diperangi. Nabi SAW tidak membedakan, berarti menunjukkan orang yang menyembah malaikat, orang soleh, para nabi, kekufuran atau bukan? Syirikan atau bukan? Kesyirikan, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa bisa? Karena menyembah selain Allah. Hah? Karena Rasulullah memerangi mereka. Paham? Jadi terangkat syubhatnya tidak? Terangkat bantahan. Apakah ini menjadi bantahan untuk mereka atau bukan? Hah? Bantahan. Jadi kalau mereka mengatakan ayat-ayat tentang kesyirikan dalam Al-Quran itu khusus untuk siapa? Orang yang menyembah apa? Ahjar, menyembah bebatuan, menyembah asjar, pohon. Iya. Benar ucapannya atau tidak? Tidak benar, salah. Iya. Dan ini membantah mereka. Bahwasanya Nabi SAW memerangi juga orang yang menyembah malaikat. Iya. Kenapa Nabi memerangi? Karena kelakuan mereka, perbuatan mereka itu perbuatan apa? Kesyirikan. Jadi sama kalau menyembah kuburan, orang-orang soleh yang menyembah pohon-pohon itu sama. Tidak beda. Semuanya adalah apa? Kesyirikan. Semuanya adalah kesyirikan. Bisa sampai sini? Iya. Sekarang beliau memberi dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kaum musyrikin, ya, yang Nabi SAW nampak di tengah-tengah mereka itu ada yang menyembah beberapa sembahan, ya, beberapa sembahan. Dan dari sini kita juga ketahui dari kaidah ini bahwasanya perbedaan antara kaum musyrikin dengan orang-orang yang bertauhid itu beda, ya. Kaum musyrikin itu mereka memiliki sembahan-sembahan yang berbeda-beda. Mereka berselisih pada sembahan. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah itu, ada yang menyembah ini. Adapun orang-orang yang bertauhid itu sembahan mereka berapa? Cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Perhatikan, di antara mereka ada yang menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kaum musyrikin, mereka cinta kepada sembahan mereka, iya, sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Tetapi walladzina amanu, orang-orang yang beriman, orang yang bertauhid itu asyaddu hubban lillah. Kenapa bisa? Kecintaannya orang yang bertauhid itu lebih dahsyat dibanding kaum musyrikin kepada Allah SWT. Kenapa? Karena kaum musyrikin itu membalik kecintaannya.
Iya, membagi cintanya kepada sembahan selain Allah. Adapun orang bertauhid itu cintanya satu. Makanya dia asyaddu hubban lillah. Mereka kecintaannya lebih dahsyat. Iya. Dan di dalam ayat juga Allah firman, arbabun mutafarriquna khairum amil wahidil qahhar. Al-wahidil qahhar. Apakah sembahan-sembahan yang berbeda-beda itu lebih bagus daripada satu? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini istifham inkari. Istifham inkari. Iya. Nah, qala rahimahullah taala wa dalilu qauluhu taala. Dalilnya bahwasanya Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membedakan sembahan mereka. Ada yang menyembah malaikat, kalau malaikat jangan diperangi, tidak, semuanya diperangi. Kata Allah, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Iya, kata Allah Subhanahu wa taala, perangi mereka semua. Ya, perangi mereka semua. Dari kaum musyrikin. Hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu kesyirikan. Fitnah itu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu lillah. Iya. Wa yakuna ad-dinu lillah. Dan sampai ibadah, din itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak diserahkan kepada selain Allah. Jadi ini syahidnya. Wa qatiluhum, perangi mereka. Kata Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintah untuk memerangi manusia seluruhnya. Siapa saja yang berbuat syirik, mau menyembah kuburan, mau menyembah binatang, mau menyembah, terserah. Kalau dia menyembah selain Allah, maka perangi. Iya, diperintah untuk diperangi. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengatakan la ilaha, sampai mereka bertauhid, sampai mereka menyerahkan ibadah hanya kepada Allah SWT. Iya. Fa in qaluha, kalau dia sudah mengatakan haruma minni dima'uhum wa amwaluhum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau dia sudah mengatakan maka haram terhadap saya hartanya, darahnya, artinya tidak diperangi lagi. Tidak diperangi lagi. Qala rahimahullah taala wa dalil asy-syamsi wal qamar. Dalilnya bahwasanya di antara mereka kaum musyrikin ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayatnya, di antara tanda ayat, ini ayat kauniyah. Ya, karena ayat itu ada dua, tanda ya, kan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dua. Ada namanya ayat syariah, namanya kauniyah. Kauniyah itu apa yang kita lihat, matahari, bulan, ya, lautan, alam ini, itu namanya kauniyah. Dan manusia semua. Kalau syariah, ya, diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, diperintahkannya sholat, puasa, ya, itu namanya ayat syariah. Di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Kata Allah, la tasjudu lisyams wala lilqamar. Dan jangan kalian sujud, beribadah, menyembah kepada matahari dan tidak pula pada bulan. Tidak pula pada bulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Namun sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka, ya kalian hanya kepada Allah lah kalian beribadah. Iya, jadi ada penyembah dari matahari dan bulan. Oleh karena itu Allah SWT melarang untuk menyembah mereka. Jangan sembah mereka, tapi sembah siapa yang menciptakan mereka. Iya. Iya. Ini dari golongan as-sabi'ah al-musyrikun. Iya. Karena as-sabi'ah itu ada dua, ada dari kaum muwahhidin, ada dari kaum musyrikin. Iya. Penyembah bintang itu sabi'ah, penyembah bulan, penyembah matahari, ya. Ini dalilnya. Bahwasanya ada yang menyembah matahari dan bulan. Qala rahimahullah ta'ala wa dalilul malaikati qawluhu ta'ala yauma yahsyuruhum jami'a
Thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinn aktsaruhum bihim mu'minun. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya. Pada hari kiamat. Summa yaqulu lil malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Ahaula iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka yang menyembah kalian? Itu siapa? Malaikat. Berarti ada yang menyembah malaikat. Ada yang menyembah malaikat. Iya. Apakah mereka yang menyembah kalian? Apakah mereka ini orang-orang yang menyembah kalian? Akan dikumpulkan pada mahsyar nanti. Qalu subhanaka anta waliyuna. Iya. Maka mereka mengatakan, maksudnya engkau. Iya. Engkaulah wali kami, pelindung kami, min dunihi. Bukanlah mereka, bal kanu ya'buduna al-jin, bahkan mereka telah menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan mereka ini beriman kepada jin. Beriman kepada al-jin. Jadi kaum musyrikin itu ada yang menyembah malaikat dan Nabi SAW melarang. Qala wa dalilul anbiya, maksudnya dalilnya bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah para nabi. Ini semua dalilnya. Lihat ya, musannif rahimahullah. Ini ciri khas dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah itu harus memiliki perbedaan dengan al-bid'ah. Ahlussunnah kalau bicara satu hal itu diikutkan dengan dalil, tidak dari pikirannya. Iya. Tapi semua bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kitab-kitab dari musannif ini, Syekh Muhammad bin Wahab, itu penuh dengan dalil. Ketika menyebutkan masail, dia menyebutkan begini dan begini, daliluhu qauluhu ta'ala, daliluhu qaulu rasul. Seperti itu. Untuk dapati nanti insyaallah. Ya. Yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu malaika haula iyyakum kanu ya'budun. Kata Allah, apakah mereka ini yang menyembah kalian? Iya. Itu dia. Jadi ada yang menyembah kepada malaikat. Kemudian malaikat berlepas diri. Engkaulah pelindungku. Qala rahimahullah ta'ala wa dalilul anbiya qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan saya dan ibuku dua sembahan selain Allah? Iya. Tatkala Isa dan umminya Maryam disembah, kemudian nanti ditanya pada Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian memerintahkan mereka untuk menjadikan kalian sebagai sembahan? Iya, artinya mereka menyembah Isa. Isa itu orang dari nabi, orang saleh. Kemudian di antara orang saleh juga adalah Maryam. Iya. Kalau dalilnya bahwasanya para nabi disembah, ini dia. Isa. Ya, Isa alaihissalam. Kemudian dalilnya orang saleh itu termasuk Maryam. Walaupun nanti akan disebutkan dalil khusus. Iya. Apakah engkau mengatakan kepada manusia bahwasanya jadikan saya dan ibuku sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka berkata subhanak, maksudnya engkau ya Allah. Saya tidak mengatakan bahwasanya ma yakunu li an aqula ma laysa li haq. Saya tidak mengatakan apa yang bukan hak. Iya. Dan engkau tahu apa yang ada dalam diriku jika saya memang betul mengatakan hal tersebut. Itu pendalilannya. Ya, bahwasanya ada yang menyembah para nabi. Ada yang menyembah para nabi. Kemudian Nabi SAW memerangi mereka. Wa dalilus salihin, dalilnya bahwasanya ada yang menyembah orang-orang saleh.
Perhatikan ini hafalan besok banyak ini. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Katakanlah, ya, wahai Muhammad, ud'u alladhina za'amtum min dunihi, panggillah, ya, yang kalian anggap itu adalah sembahan selain Allah SWT. Fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Mereka sama sekali tidak memiliki hal yang bisa menghilangkan bahaya dari kalian atau memalingkan bahaya tersebut. Ini apa namanya? Tabih namanya. Ya. Sudah tahu dia tidak bisa, disuruh lagi. Katakan kepada mereka. Iya. Jadi ini bentuk taubih kepada mereka. Mereka menyembah selain Allah SWT yang tidak bisa memberi apa-apa. Kemudian diperintah lagi. Iya. Panggil dia. Kalau memang dia bisa. Iya. Ini taubih namanya. Bentuk kerendahan untuk mereka. Ini banyak. Orang-orang kafir banyak nanti. Seperti itu. Tidak bisa tapi disuruh. Ya, tidak bisa tapi disuruh. Bentuk celaan kepada mereka. Ulaika alladziina, mereka itu, ya, yang menjadi sembahan. Ulaika alladziina yad'una yabtaguna, mereka berdoa kepadanya itu mencari kepada Rabbnya wasilah. Wasilah itu dengan ketaatan, mencari pendekatan kepada Allah dengan ketaatan, mencari qurba, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrabu, siapa di antara mereka yang paling dekat? Iya, jadi mereka ini disembah selain Allah, sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang mencari pendekatan kepada Allah. Iya kan? Siapa yang paling dekat di antara mereka? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab, mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut terhadap azabnya. Ini orang-orang yang disembah selain Allah. Inna 'adzab rabbika kana mahdura. Iya. Dan sungguhnya azab Rabb itu adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Ini ayat, perhatikan, disebutkan turun kepada Isa, kepada ibunya, kepada Uzair. Mereka semua orang-orang soleh yang mereka disembah selain Allah SWT. Yang dimana mereka juga ini adalah orang-orang yang mencari apa? Mencari kurban. Perhatikan. Jadi mereka menyembah kepada orang-orang soleh, menyembah kepada siapa? Ibunya Maryam, ibunya Isa, kemudian Uzair. Disebutkan juga sebab turunnya ayat, manusia dari kaum musyrikin menyembah jin, sekelompok dari jin, dan jin ini berislam, masuk ke dalam Islam. Namun orang-orang dari kaum musyrikin ini tidak mengetahui bahwasanya jin ini sudah berislam. Kemudian jin ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dia sudah menjadi orang, menjadi apa? Jin yang soleh. Namun tak kala mereka disembah, berarti pada hakikatnya sembah apa? Kaum musyrikin ini menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Kepada orang soleh. Kepada orang soleh. Iya. Jadi dalilnya bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah orang soleh, menyembah orang-orang soleh. Karena dua ayat ini itu turun kepada Isa dan ibunya Uzair. Mereka ini orang-orang soleh. Iya. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri 'ankum wala tahwila. Iya. Kalian menyembah kepada selain Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang soleh. Ulaika, mereka ini yang kalian sembah, ulaika alladziina yad'una yabtaguna ila rabbihim. Mereka mencari kurba kepada Allah. Kenapa kalian minta kepada mereka sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang juga mencari kedekatan kepada Allah? Iya. Bagaimana bisa kalian mau ditolong sedangkan mereka sendiri ini berusaha bagaimana menjadi orang yang dekat dengan Allah? Iya. Jadi mereka menyembah kepada orang-orang soleh.
Qala rahimahullah ta'ala. Paham pendalilannya tak? Iya. Wa dalil asyar, dalilnya bahwasanya di antara mereka ada menyembah asyar wal ahjar, pepohonan dan batu-batuan. Qauluhu ta'ala afaraitumul lata wal uzza wa manata ats-tsalitsata al-ukhra. Iya, lihat pendalilannya ini. Di sini disebutkan ada 3 sembahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afaraitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra." Maka apa kalian menganggap mereka ini adalah sembahan-sembahan? Patutkah kalian menganggap mereka ini adalah sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Hah? Ini bentuk taubih lagi untuk mereka. Siapa mereka? Sehingga engkau jadikan dia sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi tandingan untuk Allah. Afaraitumul Lata, Lata, iya, Lata itu disebutkan batu, bebatuan. Ya, kalau bebatuan berarti masuk contoh dalilnya kan? Ya, di antara mereka ada yang menyembah Lata, Lata itu bebatuan. Ya, akan datang nanti penjelasannya lebih lebar lagi nanti di kitab Tauhid nanti insyaallah. Kita cuma di sini kita peringkas, ya. Kita jangan terlalu melebar untuk mendekatkan pemahaman saja. Bahwasanya di antara mereka ada yang menyembah pepohonan atau bebatuan. Dalilnya ini dia. Iya. Karena 3 sembahan ini, ya, itu berhala-berhala. Ini berhala yang paling besar di sisi orang Arab terdahulu. Ketika Nabi SAW memasuki Mekah, kalau Fathul Mekah itu mendapati 360 sembahan di sekitar Ka'bah, di antaranya ini. Kemudian disuruh untuk dihancurkan. Iya. Dan orang yang pertama kali memasukkan sembahan ke Mekah, Jaziratul Arab, itu Amr ibn Luhay al-Khuzai. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ra'aituhu, iya, yajurru am'ahahu." Saya melihat dia di neraka, dia menarik ususnya. Iya. Perhatikan. Bisa melihat Amr bin Luhay di neraka, dia menarik apa? Isi perutnya. Dikeluarkan baru dia tarik. Ini siksaan untuk. Iya. Menunjukkan bahwasanya dia ini mana? Dalam neraka. Dia dalam neraka. Ini yang pertama kali yang membawa sembahan di Jaziratul Arab. Iya, Amr bin Luhay. Jadi Al-Lata ini apa tadi? Bebatuan ya. Dibaca oleh beberapa ulama bacaan yang lain ditasydid, afara'aitumul Lata. Kalau ini kan takhfif ya kan? Lata. Tidak ditasydid ta'nya, Lata. Kalau Lata berarti dia bebatuan. Ini perhatikan. Kalau Lata ditasydid, Lata yalutu. Iya. Itu bermakna seseorang ya, yalutus sawit, yang dia mengadon suatu adonan dari terigu gandum, kemudian jadikan sebagai kue, kemudian dibagikan ke orang-orang yang berhaji. Falamma ma tatakalamati, meninggal dia, akafu ala qabrihi fa'abaduh. Mereka ini beriktikaf di kuburannya, kemudian mereka menyembah Al-Lata ini. Orang yang sering buat kue untuk orang haji. Kalau begini tafsirannya, berarti dalil untuk apa? Menyembah orang soleh atau menyembah patung? Menyembah orang soleh. Berarti dalil ini juga bisa dipakai untuk, maksudnya di antara mereka ada yang menyembah apa? Orang soleh. Iya. Dari bacaan afaraitumul Lata. Ya, dibaca oleh Ibnu Abbas, dibaca oleh Mujahid. Iya. Perhatikan. Mujahid sendiri murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan? Iya. Jadi kalau dikatakan Lata ini apa? Batuan. Berarti dalilnya bahwasanya antara mereka ada yang menyembah apa? Batuan. Kalau Lata berarti dia orang soleh. Berarti dia masuk di dalil di antara mereka ada yang menyembah orang soleh. Kemudian afaraitumul Lata wal Uzza. Wal Uzza pohon. Ya.
Nanti kita jelaskan secara gamblang lagi, secara terang lagi tentang ayat ini. Ada di kitab Tauhid dan lewat nanti insyaallah. Ya. Kita ringkaskan saja. Wal Uzza itu pohon, ya. Syaitan, ya. Itu bicara di dalam pohon itu. Kemudian disangka manusia bahwasanya dia yang bicara. Diberi was-was, beri goda bisikan-bisikan sehingga seorang menyembah kuburan tersebut pepohonan tersebut. Ini perhatikan. Ya. Kemudian wa manata tsalitsa al-ukhra. Terakhir wa manata. Mana juga ini pohon yang batu yang besar juga. Mana? Dikatakan mana. Kenapa dikatakan mana? Likasrati ma yumna. Karena banyak apa yang di yumna. Yumna itu dialirkan darah di situ. Dikatakan mana? Karena banyak darah sudah dialirkan di situ untuk minta tabarruk, minta jodoh, ya, minta apa saja di bebatuan itu. Menunjukkan mereka menyembah bebatuan, beribadah kepada bebatuan. Minta berkah, minta anak, minta jodoh, minta seterusnya. Jadi paham pendalilannya? Ya, lata tadi apa lata tadi? Bebatuan. Kalau Al-Uzza pohonan. Kalau Al-Manat bebatuan besar juga. Ya. Itu qiraah yang kita sering dengar. Qala rahimahullah taala wa hadis Abi Waqid al-Laitsi Al-Harits bin Auf. Kita selesaikan ya. Satu lagi. Abi Waqid al-Laitsi ini sahabat Nabi SAW, namanya Al-Harits bin Auf. Qala kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa wa ahdin bi kufr. Bahwasanya kami keluar, ini tatkala Fathul Makkah, setelah masuk ke Makkah para sahabat Nabi SAW, para sahabatnya. Kemudian dia keluar pergi di perang Hunain di tahun ke-8 setelah hijrah Nabi SAW. Keluar, dan rombongan yang keluar ada yang sudah lama masuk Islam, ada yang baru masuk Islam. Kata Abi Waqid al-Laitsi, nahnu hudasa wa ahli bi-kufr, itu baru masuk Islam. Tidak lama masuknya Islam, baru. Iya. Baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Di antara mereka ada yang baru mengenal Islam, ada yang sudah lama berislam. Dua bersama-sama pergi perang. Suatu Hunain. Lihat. Kata beliau walil musyrikina, jadi mengatakan orang-orang musyrik, ya. Sidratun ya'qufuna 'indaha wa yanquna biha asbihatahum yuqalu laha zatu anwar. Dan orang-orang musyrik itu punya pohon sidr, ma'ruf. Pohon sidr ya'qufuna indaha, yang dia beritikaf di situ duduk. Ya. Mulazamah di situ dengan di mana, di pohon itu. Pohon sidr itu. Wa yanquna biha aslihatam, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di mana? Di pohon itu. Mereka menggantungkan tabarruk, minta berkah. Perhatikan? Iya. Meminta berkah kepada pepohonan. Bisa memberi berkah. Dan menunjukkan bahwasanya mereka ini beribadah kepada apa? Kepada apa? Pepohonan. Mereka minta berkah kepada pohonan, minta kepada pohonan. Berarti mereka ini ada yang beribadah kepada pohon. Iya. Yuqalu laha zatu, namanya pohon ini zatu anwar, pemilik anwar. Nah itu ranting, tempat untuk menggantungkan sesuatu begitu. Makanya zatu anwar. Jadi pohon memiliki tempat. Maka di situ digantungkan apanya? Senjata mereka. Sebelum dia perang digantungkan dulu. Supaya ini senjata ini kena. Kalau dia dipakai menembak kena. Iya, tepat sasaran. Berkah. Diistilahkan seperti itu. Tapi dia minta ini mana? Itu. Famarorna bi sidratin faqulna. Kemudian kita lewat juga di mana? Di pohon yang sama. Pohon namanya pohon sidr juga. Ya, dilewati.
Fakulna, maka kami katakan, ini yang berkata orang yang baru masuk Islam. Iya, orang yang baru masuk Islam. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, perhatikan, jadikan juga untuk kami pohon-pohon yang kami beriktikaf di situ, meminta berkah, menggantungkan senjata-senjata kita untuk perang, sebagaimana juga mereka punya. Perhatikan. Ini kalau baru masuk Islam itu masih banyak, ya, perkara-perkara jahiliyah, keyakinan-keyakinan yang buruk, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, menyelisih akidah itu masih ada. Kadang dia tidak tahu, dia keluarkan, ya. Makanya para ulama itu tidak mengkafirkan bahwasanya kalau dia jahil dari agama, sedang dia ini baru masuk Islam, karena memang belum belajar. Jadi kadang dia berucap dengan ucapan kekufuran, kadang dia anggapan yang menafikan tauhid seperti ini. Iya, dia minta juga sebagaimana orang kaum musyrikin, bagaimana mereka bertabarruk di situ, duduk meminta berkah. Iya. Kata Nabi SAW, faqala, maka Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar. Kaget. Ya, perkara besar ini, Allahu Akbar. Di dalam riwayat Subhanallah. Maksudnya Allah SWT, kalian jadikan tandingan untuk Allah pada perkara seperti ini. Sebagaimana mereka menjadikan tandingan untuk Allah dari kaum syirki. Innaha sunan. Ini jalan kebiasaan mereka. Sunan. Iya. Jalan mereka dari kaum musyrikin. Kebiasaan mereka. Iya. Adat mereka, keyakinan mereka. Fakultum walladhi nafsi, maka kalian mengatakan yang demi jiwaku yang berat tangannya, itu Allah SWT, demi Allah. Kama qalat, kalian mengatakan kama qalat Banu Israel, sebagaimana dikatakan oleh Bani Israel. Iya, dari kaum Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami sembahan sebagaimana sembahan yang mereka miliki. Kakak diselamatkan dari keluar dari bahaya. Perhatikan, kemudian dia minta kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Iya. Jadi untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Perhatikan. Ini penyamaan dari sisi bagaimana sikap mereka, ya. Iya, bukan dari sisi makna. Tapi bagaimana sahabat ini tak kala melihat dari perbuatan kaum musyrikin, mereka juga ingin melakukan seperti itu. Namun syahidnya di sini adalah di antara mereka ada yang menyembah apa? Dia menyembah pepohonan. Kaum musyrikin ada yang menyembah apa? Asjar. Baik, selesai kita dari kaidah yang ketiga ini. Jadi inti dari permasalahan ini itu di awal dari ucapan musannif, bahwasanya kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW itu berbeda-beda apanya? Sembahannya. Iya. Dan Nabi SAW memerangi mereka semua tanpa ada dibedakan. Menyembah kuburan, menyembah orang soleh, malaikat, para nabi, semuanya pokoknya perang. Iya. Berarti dari kaidah ini membantah ucapan bahwasanya apa? Membantah ucapan dari kaum musyrikin yang mereka menganggap apa? Siapa bisa? Ayat-ayat yang turun dalam Al-Quran, misalnya ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis yang ada itu hanya membahas tentang menyembah kepada batu dan pohon, tidak kepada malaikat. Iya, jadi ayat-ayat tentang kesyirikan yang beri peringatan terhadap kesyirikan, jelaskan tentang bahaya kesyirikan, itu ayat turun khusus kepada orang-orang yang menyembah pohon, batu saja, patung, tidak kepada orang yang menyembah orang soleh. Dan keyakinan atau anggapan tersebut anggapan yang batil. Walaupun dia menyembah kuburan, orang soleh, malaikat, para nabi, itu semua adalah kesyirikan dan Nabi SAW memerangi semuanya. Nabi SAW memerangi semuanya. Baik, selesai kita dari, insyaallah kita besok selesai dari Al-Arba'. Hari Rabu kita pindah di
kitab yang kedua, ya, kitab yang kedua. Insyaallah besok poin yang keempat itu ringkas. Setelah itu baru kita simpulkan, apa yang kita dapat dari awal sampai akhir dari 4 poin ini, ya. Baik, subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.